Wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bung Bob masih dalam suasana Piala Dunia ya. Perempat final, 2 pertandingan sudah lewat ya. Kita udah bahas di video sebelumnya. Dan nanti malam kita tunggu Maroko apakah bisa mengejutkan Portugal dan bisa lolos ke semifinal. Karena dini hari juga akan ada Prancis melawan Inggris. Apa yang akan terjadi sahabat Bob? Apakah final seperti apa yang kita bayangkan akan terjadi? Atau ada kejutan-kejutan lagi sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe, klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini yang paling menarik adalah tentang Opa Marotta. Di video gua sebelumnya bahwa dia diincar Juventus, terus udah bikin klarifikasi. Sekarang ada isu yang lebih kencang lagi ya. Menurut edisi cetak hari ini, Corriere dello Sport menyatakan bahwa Opa Marotta sudah gerah dengan Suning katanya ya, dan berencana akan kembali ke Juventus dengan Antonio Conte dan Alessandro Bastoni ya. Kalau Juventus akan menunjuk yang namanya Dewan Direksi baru untuk bulan depan, sahabat Bob. Jadi ini yang terjadi, kemungkinan adalah Opa Marotta akan dibawa, tapi ternyata sahabat Bob ya, itu menurut Corriere dello Sport ya, isu yang digembar-gemborkan bahwa Opa Marotta nggak betah di Inter dan dia akan pindah ke Juventus. Nah, langsung ya diklarifikasi oleh Fabrizio Biasin. Meskipun rumornya kembali ke Juventus, BP Marotta tidak berniat meninggalkan Juventus. Ini baru banget sahabat Bob ya. Jadi menurut Biasin, nama Marotta telah menjadi salah satu yang paling menonjol dikaitkan di media Italia karena memiliki kemungkinan peran baru di Juventus ya. Mengingat hubungan eksekutif yang panjang dengan Juventus, dengan siapa dia menghabiskan hampir 1 dekade ya. Hari ini sebuah laporan muncul dari Corriere dello Sport bahwa Marotta semakin frustasi dengan situasi Inter. Namun menurut Biasin, Marotta dengan tegas membantah rumor tersebut. Ada banyak pembicaraan tentang kemungkinan kembalinya CEO BP Marotta ke Juventus. Tweetnya, terkait dengan rumor tersebut, bagaimanapun orang yang bersangkutan telah memberitahu saya bahwa Opa Marotta tidak berniat meninggalkan Juventus. Semoga sahabat Bob ya. Jadi kemarin kita udah tenang, sekarang diguncang lagi dengan berita-berita seperti ini. Semoga Opa Marotta tetap di Inter sahabat Bob ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang Henry Mkhitaryan ya. Dia ingin meraih trofi bersama Inter di 2013. Jadi pemain-pemain Inter sekarang begitu begitu optimis menyambut paruh musim kedua, dan salah satunya adalah Henry Mkhitaryan. Dan dia juga berharap rekan dia Edin Dzeko ya, dia menyebutnya adalah sebagai master, orang yang luar biasa, dan dia sudah kenal 3 tahun. Dan begitu juga Lukaku adalah orang yang sangat fundamental, dan dia berharap Lukaku cepat balik ke Inter dan bisa membantu untuk meraih trofi-trofi berikutnya sahabat Bob ya. Itu yang dibilang sama Mkhitaryan. Nah, sekarang gelandang terbaik kita ya, gelandang box to box, Nicolo Barella. Tujuan kami tetap memenangkan gelar Serie A, dia bilang gitu ya. Bahwa yang paling menarik adalah ini yang dibilang, kami masih memiliki harapan dan merasa bahwa comeback dalam perburuan gelar dalam tujuan yang dapat dicapai. Tentang awal buruk dari musim ini, Barella merefleksikan, pada saat itu kami telah kehilangan fokus. Kami percaya bahwa semuanya hanya karena kami berdasarkan apa yang telah kami lakukan di masa lalu.
kami tidak benar-benar turun ke lapangan untuk menang. Benar banget ya. Kita melihat bagaimana Inter tidak ada keinginan untuk menang, bermain hanya muter-muter. Itu benar banget sahabat Bob ya. Dan ini tidak terjadi terutama di Liga. Musim yang sulit ya, musim yang tersulit yang pernah saya alami. Tapi musim sangat panjang dan tidak biasa. Piala Dunia di tengah. Jadi kami masih yakin bisa melakukannya. Tujuan kami tetap seperti sebelumnya, mencoba memenangkan Scudetto ya. Artinya ambisi Mkhitaryan dengan Barella adalah menginginkan Scudetto di musim ini sahabat Bob ya. Jadi artinya Barella menjelaskan bahwa Anda harus menyalahkan diri Anda daripada menyalahkan rekan timnya sendiri ya. Biasa Barella kan postur tubuhnya kedumdum ke pemain-pemain lain, tapi itu sekarang sudah hilang sahabat Bob. Jadi ya kita luar biasa, semoga aja Barella makin gacor dan kita benar-benar bisa mendapatkan Scudetto musim ini. Walaupun selisih poin 11, tapi yang paling penting adalah Inter pemain-pemainnya semua optimis sahabat Bob ya. Nah, menurut sekarang ya yang masih intens yang dikerjakan Inter untuk bursa transfer adalah Inter masih memikirkan penandatanganan striker Gladbach Marcus Thuram ya pada bulan Januari untuk mengalahkan persaingan dengan tim-tim lain. Jadi Inter sudah bertemu dengan perwakilan Marcus Thuram dan sampai hari ini intensitasnya juga luar biasa dan Inter berharap benar-benar Marcus Thuram datang ke Inter di Januari. Dengan kondisi Inter harus melepas pemain supaya bisa mendatangkan Marcus Thuram. Karena Inter pemain yang datang dan juga ada pemain yang keluar sahabat Bob. Semoga aja lah kalau Marcus Thuram datang kita juga akan mendapatkan tenaga baru ya. Nah, untuk Korea dan Andre Onana sudah kembali berlatih untuk Inter hari ini. Onana datang dari Kamerun dan Korea juga sudah mulai pulih dari cederanya. Ini berita baik buat kita sahabat Bob. Kenapa? Karena inilah yang diinginkan Inzaghi. Semua pemain-pemain berkumpul, apalagi Dum juga udah pulang kampung tadi kan sama Stefan de Vrij ya. Tinggal Brozo dengan Lautaro yang ada di Piala Dunia sahabat Bob ya. Jadi kita berharap benar-benar Inter mendapatkan pemain-pemainnya kembali. Nah, ini sedikit lagi selalu ada berita buat dia adalah Dumfries, masa depan Denzel Dumfries di Inter terkait dengan apakah Milan Skriniar perpanjang kontrak atau tidak. Menurut media Italia ya, menurut Tuttosport ya, kalau misalnya Skriniar perpanjang kontrak dengan Inter, otomatis Dumfries akan dilepas sahabat Bob. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau Skriniar tidak dijual, tidak memperpanjang kontrak, kemungkinan dia akan dijual Januari. Tapi kemungkinan besarnya adalah Skriniar akan perpanjang kontrak dan Inter siap melepas Dumfries sahabat Bob karena harganya juga lagi naik. Walaupun tadi malam kalah, tapi menurut gua nggak akan jatuh harganya karena Dumfries ini luar biasa ya. Nah ini jika Inter dan Skriniar tidak dapat menyetujui kontrak baru, maka klub dapat menguangkan meskipun tidak mencapai harga 80 juta, dia bilang gitu ya. Namun jika berhasil memperpanjang kontrak Skriniar, maka Dumfries akan menjadi pemain bernilai tinggi di skuad Inter yang kemungkinan besar akan dijual sahabat Bob ya. Jadi istilahnya nggak ada cerita lagi ya sahabat Bob ya. Jadi kalau memang benar-benar ini terjadi, Inter akan benar-benar melepas yang namanya Dum ya. Nah, sedikit kita berbicara tentang Alessandro Bastoni. Senang saya bertahan di Inter meski ada minat di Tottenham Hotspur. Nah, ini dia udah mengklarifikasi bahwa dia sangat setia dengan Inter. Ya musim lalu ada Hotspur, Conte yang membujuk dia untuk datang ke sana. Tetapi Bastoni menyatakan bahwa dia bahagia di Inter, dia pengen stay di Inter. Ya, jadi kita tidak khawatir ya. Semoga aja Inter juga tidak berniat menjual. Yang paling penting adalah Bastoni tetap di Inter. Ya, kalau gua pribadi ya senang dengan Bastoni, jangan sampai dijual. Nah, terus dia bilang, semoga Milan Skriniar tetap bertahan. Dia juga bilang bahwa
kita udah sama-sama dewasa, sudah bisa memutuskan apa yang diinginkan, kan berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, tapi keputusan ada di Skriniar. Tapi saya ingin Milan Skriniar tetap bertahan. Seperti yang di video gua sebelumnya, Barella juga bilang, saya pengen Skriniar bertahan karena dia adalah seperti saudara sendiri. Inilah kekuatan Inter yang unik dari tim-tim lain, kekeluargaan yang kuat, kekompakan yang kuat, dan mereka saling mendukung, sahabat bola. Semoga Skriniar bertahan, Bastoni bertahan, Barella juga, ya. Kita tunggu Toro dan Brozovic segera join dengan tim Inter, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.